Laki-laki sama laki-laki menikah, wanita sama wanita menikah. Australia, Inggris, Amerika Serikat, dan berbagai negara di Eropa, mereka tuh sudah pro LGBT. Everything is about LGBT. Dan sekarang nih, fenomena LGBT tuh di Indonesia semakin marak, guys. Bahwa remaja itu dinilai rentan terjerat menjadi kaum lesbian, gay, biseksual, atau LGBT, guys. Ternyata ada 12 penyebab seseorang menjadi LGBT. Ini kita ambil dari websitenya Dosen Psikologi, guys. Yang pertama, alasannya katanya tidak mendapat perhatian keluarga. Ini bisa jadi ya karena kondisi keluarganya mungkin gak harmonis, papa mama pisah, atau papa mama keras atau kasar gitu. Akibatnya karena perlakuan papa mama itu membuat dia menjadi terluka, membuat dia menjadi kepahitan atau kehilangan figur orang tua. Alasan yang kedua adalah trauma masa lalu. Misalnya nih, bisa aja pernah dapat pelecehan dari orang lain atau mungkin dari orang terdekatnya sendiri. Bahkan ada satu penelitian yang dilakukan di Kinsey Institute kepada 1000 orang homoseksual dan 500 orang heteroseksual. Peserta yang menyatakan dirinya sebagai gay atau lesbian umumnya mengalami salah satu pengalaman traumatis seperti kekerasan seksual di masa kecil. Miris ya dengernya ya, sampai ada orang-orang yang tega banget, anak-anak kecil, nggak tahu apa-apa, polos. Mereka demi hawa nafsu liarnya gitu, tega melukai, menyakiti, dan akhirnya itu efeknya jangka panjang gitu. Mungkin usia SD dia dilukain, disakitin. Usia SMA-nya sampai dia kuliah dia trauma gitu. Itu akibat lo yang sering melukai orang-orang kayak gitu. Jadi please, mungkin lo yang denger ini, yang pernah menyakiti, melukai mereka, gue percaya apa yang lo tabur akan lo tuai gitu kan. Nah, alasan yang ketiga katanya pengetahuan yang kurang. Kurangnya wawasan itu juga bahaya ya. Apalagi di zaman sekarang kita seharusnya lebih melek sama informasi. Dan tentunya kita harus bijak juga dalam memilih. Ketika mungkin ada orang-orang yang nawarin lo gabung ke LGBT, lo harus bisa langsung menolak itu. Tomboy lo, atau mungkin dikatain kemayu, atau semacamnya, akhirnya dampaknya terekam dalam otak dan mengintimidasi dia. Belum lagi kata-kata dari teman-teman yang sampai hari ini masih lo pendam. Kalau misalnya lo dikatain kemayu, lo itu anaknya Tuhan, men. Alasan yang kelima adalah kekaguman yang berlebihan. Bahaya juga ya ketika kita mengidolakan seseorang nih. Kalau ternyata orang yang kita idolain itu menyimpang. Bukan berarti idola lo suka sesama jenis atau mendukung sesama jenis, terus lo ngikutin dia. Gue suka banget sama prinsipnya Iqbal Ramadan. Jadi ketika band yang dia idolakan, yaitu 1975, melakukan adegan ciuman sesama jenis, waktu itu pas lagi manggung di Malaysia, Iqbal langsung menulis di Twitter saat itu atau statusnya, tapi satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan sekarang adalah meminta pertanggungjawaban band dan tidak lagi mendukung band tersebut. Jadi mungkin kalau lu mengidolakan seseorang, mereka mendukung atau pro LGBT, terus lirik-lirik lagunya, karya-karyanya, atau bahkan statementnya, kostumnya, kaosnya, dan lain-lain menunjukkan bahwa dia pro LGBT, ya lo sebagai anak remaja harus berani dong untuk menyatakan bahwa itu salah. Alasan keenam adalah salah pergaulan. Kalau dalam pertemanan lo nih terbiasa menerima nilai-nilai LGBT, bahkan teman lo bilang, udah, gak apa-apa kok, biasa aja. Atau teman-teman lo mendukung LGBT. Mungkin lo punya teman kampus, teman sekolah juga. Tapi kan firman Tuhan bilang secara jelas, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi, lo juga harus hati-hati dalam bergaul, dalam memilih teman. Jadi lo harus punya nilai atau prinsip. Nah, alasan ketujuh, ingin dapat pengakuan atau eksistensi. Kaum LGBT sudah menunjukkan identitasnya dengan atribut-atribut mulai dari kostum, kaos,
di sosial media, postingan, dan lain-lain kayak gitu kan. Alasan ke-8 adalah sering menonton hal porno. Nggak bisa dipungkirin ya, kebiasaan nonton porno mempengaruhi alam bawah sadar seseorang. Hati-hati buat kalian semuanya yang masih kecanduan dengan pornografi. Itu nggak bakal ada habisnya sih. Kita bakal kecanduan, candu, yang akhirnya kita dibawa ke perilaku yang menyimpang gitu. Yang ke-9, alasannya adalah faktor ekonomi. Hidup pasti butuh uang, tapi kita mesti bijak dalam memutuskan cara apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan uang. Ya, faktor ekonomi salah satu faktor juga yang mengakibatkan mereka jatuh ke LGBT ya. Alasan ke-10 adalah akibat kapitalisme. Mereka penguasa teknologi, orang-orang yang bergerak di bidang teknologi juga secara terang-terangan juga mendukung gerakan LGBT. Faktanya di Indonesia juga banyak komunitas LGBT bermunculan di berbagai daerah, guys. Alasan ke-11, tidak bisa menawan hawa nafsu. Sekarang kita seolah-olah diberikan sebuah ruang untuk bisa menerima pacaran sesama jenis. Logika berpikir gue belum bisa nerima gitu. Cowok pacaran sama cowok, cowok jalan sama cowok, cewek jadian sama cewek, cewek mengagumi cewek. Hello, ya gue nggak tahu apakah ada alasan apa gitu di balik semua proses yang pernah lo alamin gitu kan. Mungkin lo trauma, mungkin lo sakit, mungkin lo dilukain. Pokoknya semua memori atau pengalaman yang sudah rekam di otak lo itu gitu. Gue berdoa, gue percaya lo bisa pulih, bisa sembuh gitu kan. Karena identitas lo bukan di situ gitu. Identitas lo laki-laki, lo perempuan. Adam hanya suka sama Hawa, yang itu yang gue tahu. Adam bukan suka sama Steve gitu kan. Masa Adam sama Steve? Masa Hawa sama nafsunya kali ya? Jadi lu berhawa nafsu sehingga lo menyukai sesama jenis. Alasan terakhir atau alasan yang ke-12, tidak percaya Tuhan. Menurut gua ini yang paling krusial banget ya. Ketika kita mulai memilih untuk menjauh dari Tuhan, kita sudah nggak menerima nilai-nilai kebenaran yang tertulis dalam firman Tuhan. Ketika lo coba berusaha mencari validasi dari sekitar lo, dari lingkungan, dari tontonan, dari teman lo, mencari sebuah pembenaran, penerimaan bahwa LGBT itu sesuatu yang diterima, sehingga akhirnya lo nggak percaya sama Tuhan, nilai-nilai lo yang benar, pikiran lo yang benar, prinsip lo yang benar, sehingga akhirnya lo menjauh dari Tuhan. Tapi gue mau mengatakan firman Tuhan secara jelas mengatakan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Itu tertulis di Kejadian 1 ayat 27. Nah sekarang gue mau ngebalikin ke lo nih. Buat lo nih yang menyaksikan program kita yang ngebahas tentang LGBT. Dari 12 penyebab tadi yang gue sebutin, kira-kira teman lo lagi mengalami poin yang mana? Lo boleh komen di bawah. Alasan yang pertama kah? Alasan yang kedua kah? Alasan yang ketiga, 4, 5, 6, 7? Boleh lu berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman teman-teman lo. Kenapa sih mereka memutuskan untuk menjadi LGBT? Apa alasannya gitu kan? Lo bisa menambahkan itu di kolom komentar juga ya.